Salam sejahtera bagi kita semua. Senang dapat bertemu kembali bersama saya Pastor Charles Sebastian dalam channel YouTube kita Pro Semesta. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita telah tiba pada hari Minggu Prapaskah yang kelima. Pada hari Minggu ini kita akan merenungkan bagaimana ajaran Tuhan mengenai sikap kita terhadap orang yang berdosa. Pagi itu, Yesus sedang mengajar orang banyak di Bait Allah. Banyak orang datang. Dan tiba-tiba datang jugalah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, membawa seorang wanita yang menurut mereka kedapatan sedang berbuat zina. Memang kita bisa bertanya, mengapa hanya wanita dibawa oleh ahli Taurat dan orang Farisi itu? Di mana pria teman berzinah dari wanita itu? Tetapi itu bukan pembahasan kita pada saat ini. Pembahasan kita bagaimana orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini meminta pendapat Yesus tentang orang yang kedapatan berzina seperti itu. Menurut Musa dan hukum Taurat, orang yang kedapatan berzina seperti ini harus dilempari batu. Mereka mengajukan pertanyaan ini untuk mencobai Yesus, untuk memperoleh kesalahannya. Kalau Yesus mengatakan, "Ya, lemparilah dengan batu," di mana kemanusiaan? Dan kalau Yesus mengatakan jangan lempari, berarti Yesus tidak taat pada hukum Taurat. Nah, apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus membungkuk lalu menulis di tanah. Dua hal perlu kita ingat dalam permenungan ini, saudara-saudari. Ada sikap ekstrospeksi yang selalu melihat keluar dari diri, memperhatikan orang lain. Itulah yang dilaksanakan oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu. Mereka menunjukkan membawa wanita yang kedapatan berdosa ini, dan mereka mengajukan pertanyaan kepada Yesus bagaimana sikapnya. Tetapi Yesus membawa mereka kepada introspeksi diri, melihat ke dalam diri sendiri. Dia membungkuk dan menulis di tanah. Tidak perlu kita perdalam apa yang ditulis oleh Yesus pada saat itu di tanah. Ada yang mengatakan dia mulai menulis dosa-dosa, daftar dosa-dosa orang-orang pada saat itu. Tetapi bukan itu yang paling penting. Yang paling penting, Yesus memberikan waktu kepada mereka untuk introspeksi diri, untuk melihat ke dalam dirinya sendiri sebelum melihat, menghakimi, menghukum orang lain. Dan ketika mereka terus-menerus mendesak Yesus, Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama melemparkan batu kepada wanita itu." Para pendengar tentu terkejut. Mereka tidak menyangka jawaban seperti itu. Dan perkataan itu membuat mereka harus melihat kepada diri sendiri. Mana mungkin saya menjadi orang pertama melemparkan batu? Mana mungkin saya tidak mempunyai dosa? Jangan-jangan kalau saya nanti mulai melemparkan batu, orang lain juga akan melemparkan batu kepada saya. Karena saya memang juga adalah orang yang berdosa. Pernyataan Yesus itu menyadarkan orang akan dirinya sendiri, akan keberdosaannya.
Yesus membimbing orang bukan pertama-tama untuk bersikap ekstrospeksi diri, tetapi introspeksi diri. Dan hal itu membuat orang-orang yang datang kepada Yesus itu pergi satu persatu, mulai dari orang tua. Mungkin karena mereka lebih cepat sadar, mungkin karena dosa-dosa mereka lebih banyak, tetapi yang pasti bahwa semua orang mempunyai dosa. Ketika mereka semua sudah pergi, tinggal Yesus dan wanita itu. Yesus bertanya, "Di manakah mereka yang ingin menghukum engkau?" Dan mereka memang sudah pergi. Dan Yesus juga berkata, "Aku pun tidak akan menghukum engkau." Walaupun sebenarnya Yesus punya hak untuk memberi hukuman kepada wanita itu. Karena dia tidak berdosa, maka dia seharusnya berhak menghakimi dan menghukum. Tetapi orang yang tidak berdosa sendiri pun, Tuhan sendiri pun tidak menghukum, tidak menghakimi. Sebaliknya Tuhan berkata, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Ini tidak berarti bahwa Tuhan menyukai dosa-dosa. Dosa tetap perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Tetapi Tuhan mencintai manusia, menginginkan pertobatan dari orang yang berdosa. Tuhan menginginkan keselamatan, bukan hukuman, terutama bukan kematian atau kebinasaan. Karena itu dia berkata, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Saat itu Tuhan menyelamatkan wanita itu, mengajak dia kepada pertobatan, dan juga menyadarkan orang banyak bahwa mereka juga orang-orang berdosa. Mereka juga seharusnya pertama-tama mohon ampun pada Tuhan dan mohon agar mereka juga memperoleh keselamatan. Saudara-saudari terkasih, hingga di sini permenungan kita kali ini. Sampai bertemu pada video-video kita berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pace e bene.